Halo semuanya, berapa lama sih dalam sehari kamu main sosial media, Instagram, Facebook? Kenapa ya kita itu betah banget berlama-lama bermain di sosial media, scroll-scroll terus sampai berjam-jam? And sometimes ada informasi, pengetahuan, atau wawasan baru yang biasanya kalau disajikan dalam bentuk artikel, kita males banget bacanya. Tapi kalau di sosial media ditampilkan dalam bentuk visual yang bagus, kita jadi pengen tuh atau seneng ngebacanya. Dan kadang-kadang yang ditampilkan di sosial media tersebut belum tentu menarik minat kita, tapi karena ditampilkan dalam bentuk yang bagus, kita jadi seneng tuh bacanya. Itu tadi karena tampilan visual yang memukau yang sudah dibuat oleh konten kreatornya sehingga pembacanya bisa lebih nyaman dan betah untuk membacanya. Bahkan yang sebelumnya tidak tertarik, jadi tertarik. Dan gak bisa dipungkiri, sosial media sekarang ini seolah-olah telah menjadi bagian hidup dari generasi muda kita. Dari sudut pandang dunia pendidikan, tantangan ini, atau saya lebih suka menyebutnya sebagai kesempatan ini, merupakan kesempatan yang bagus bagi dunia pendidikan untuk beradaptasi pada tren yang berkembang saat ini. Nah, apa sih kaitannya dengan video ini? Hari ini saya akan menjelaskan bagaimana sih penerapan teknologi visual pada dunia pendidikan, khususnya membuat infografik. Penasaran bagaimana? Simak terus ya video ini. Apa itu infografik? Infografik adalah representasi visual dari berbagai macam informasi atau data. Biasanya dalam bentuk gambar, chart, atau bahkan dalam bentuk teks, tapi yang sedikit ya, yang fungsinya adalah untuk mempermudah pemahaman pembacanya. Sekali lagi, untuk mempermudah pemahaman pembacanya. Menurut Mahnur Sheikh yang merupakan Content Marketing Manager di Visme, beliau ini berpengalaman sekali di copywriting, SEO, dan desain grafis secara bertahun-tahun, menyampaikan bahwa selain memberikan informasi, infografik juga harus mampu menyenangkan dan menarik untuk audiensnya. Siapa aja sih yang cocok menggunakan infografik ini? Karena banyak banget keuntungannya menggunakan infografik ini dan sangat mudah untuk dibagikannya di sosial media. Seperti yang disampaikan tadi, sosial media sekarang seolah-olah telah menjadi bagian hidup dari generasi muda kita. Kenapa enggak kita bisa memasukkan nilai-nilai positif melalui infografik ini yang kemungkinan besar akan lebih banyak dilihat oleh generasi muda kita. Yang pertama, seringkali infografik ini digunakan oleh marketers atau para agen pemasaran. Kenapa demikian? Karena dengan menggunakan infografik yang bagus ya bisa meningkatkan traffic, baik itu di akun jualannya, di websitenya, atau bahkan mungkin bikin orang penasaran gimana sih toko offline-nya, apa sih produknya, apa sih keunggulannya, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, bisa juga digunakan oleh organisasi-organisasi non-profit, seperti misalkan sekarang nih pada saat pandemi, ya kan kita bisa dengan sangat mudah menggunakan infografik dibagikan melalui sosial media untuk membagikan hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan, terutama mengenai protokol, atau bahkan mungkin parenting. Intinya, organisasi non-profit sekarang tidak seperti zaman dulu ya, untuk memberikan iklan layanan masyarakat, mungkin harus berbayar, mungkin harus melalui televisi, mungkin harus melalui media cetak. Nah, sekarang hanya dengan menggunakan infografik dan di-share secara gratis menggunakan sosial media, orang semua bisa mengkonsumsinya dan bahkan bisa merepost ulangnya. Nah, yang terakhir adalah educators atau para pendidik. Kenapa enggak sih kita para pendidik berusaha untuk mengemas pelajaran kita yang mungkin biasanya dalam bentuk textbook atau bahkan mungkin dalam bentuk artikel, itu kita kemas dalam bentuk visual yang bagus. Fungsinya sih simple, agar siswa-siswa kita tertarik. Dan siapa tahu orang-orang awam yang mungkin sebelumnya tidak tertarik dengan topik kita bisa ikut-ikutan tertarik. Seperti halnya ruang-ruang belajar online sekarang tuh, kalau misalkan dicek ya, itu kan dia sudah menggunakan infografis, kemudian animasi-animasi, videonya juga bagus-bagus, full color, dan juga ditambah dengan bumbu audio yang pas. Nah, infografik untuk para pendidik ini kepake banget sebenarnya untuk menyederhanakan penjelasannya atau membreakdownnya menjadi sesuatu yang lebih mudah dipahami dan dicerna. Intinya, dunia pendidikan sekarang harus mulai beradaptasi dengan keadaan yang sekarang nih, dengan tren yang berkembang sekarang, bahwasanya memang gak bisa dipungkiri bahwasanya anak-anak kita, generasi muda sekarang, sudah sangat menyukai dengan tampilan visual yang lebih bagus dan lebih engagement. Intinya, dunia pendidikan sekarang harus beradaptasi nih. Gak bisa dipungkiri kan kalau misalkan anak-anak kita atau generasi muda kita sekarang ini lebih suka dengan tampilan-tampilan visual
yang lebih menarik. Oleh karena itu, perlu banget kita mempelajari bagaimana sih teknologi visual ini, khususnya di infografik ini bisa kita terapkan di dunia pendidikan. Nah, infografik ini sebenarnya banyak jenisnya, tapi pada video ini saya hanya akan menjelaskan 5 jenis infografik yang cocok dipakai di dunia pendidikan. Yang pertama adalah infografik statistik. Nah, infografik statistik ini kepake banget buat kita untuk menyajikan data-data, misalkan data penelitian, data survei, dan lain sebagainya. Dengan menggunakan infografik statistik ini, data penelitian kita akan jauh lebih menarik daripada sekedar kumpulan angka atau tabel biasa. Infografik statistik ini dapat berfokus pada satu penelitian atau visualisasi data saja, atau bahkan menggunakan campuran visualisasi yang berbeda untuk menyajikan berbagai fakta dan gambaran tentang suatu topik. Nah, seperti terlihat ya, dari infografik ini sebuah informasi mengenai teknologi dalam pendidikan. Ini disajikan dalam ukuran font yang berbeda-beda. Ada yang besar dan kecil juga, disertai dengan gambar-gambar berupa icon agar lebih menarik perhatian. Layoutnya juga enak dilihat. Jenis infografik statistik ini cocok banget digunakan sebagai bagian dari laporan atau presentasi. Melalui infografik statistik ini, dalam sekejap kita sudah dapat melihat apa sih sebenarnya yang ingin disampaikan oleh konten kreatornya, dan yang pastinya jauh lebih menarik untuk dilihat daripada angka dan tabel biasa. Infografik informasi ini menggunakan campuran teks, elemen visual untuk menjelaskan, menyederhanakan topik, atau berupa panduan step by step. Mari kita lihat contoh infografik konsep blockchain dengan tampilan yang colorful berikut ini. Infografis ini biasanya menggunakan teks yang agak banyak dibandingkan infografik statistik. Bisa digunakan untuk meringkas postingan blog, artikel, dan video yang panjang. Style infografis ini mengikuti narasi visual untuk menceritakan sebuah cerita dengan cara memvariasikan ukuran dan jenis font, gambar, dan penempatan objek yang berbeda untuk mengarahkan pandangan pembaca dari satu titik ke titik berikutnya berdasarkan sudut pandang yang diinginkan oleh konten kreator tersebut. Yang ketiga adalah infografis proses. Infografis proses ini biasanya menggunakan berbagai macam bentuk diagram atau bahkan timeline yang berfungsi untuk menyederhanakan penjelasan proses tersebut. Berikut adalah contoh template infografis proses. Penggunaannya bisa untuk beragam tujuan, misalkan untuk memberikan instruksi kepada karyawan, menjelaskan proses, langkah demi langkah kepada pelanggan, dan kalau dalam pendidikan berguna banget untuk menjelaskan proses yang mungkin sebelumnya kalau dijelaskan dalam bentuk tulisan membosankan. Dengan menggunakan infografik proses ini bisa menjadi lebih nyaman dan enak untuk dilihat. Ingin membreakdown dan menjelaskan bagian dari sesuatu, atau ingin proses identifikasi dari suatu komponen. Nah, infografik anatomi ini dapat membantumu. Jenis infografik ini memiliki format diagram berlabel yang dapat membantu Anda menjelaskan bahan, bagian produk, karakteristik, ciri kepribadian, identifikasi komponen, dan banyak lagi. Stylenya simple banget, cukup gambar, panah, dan nama bagian dan penjelasan singkatnya. Infografis ini memang harus dibuat simple agar pembaca dalam sekejap mendapatkan informasinya. Yang terakhir adalah infografik perbandingan. Infografik ini berfungsi untuk membandingkan banyak objek, baik itu bentuknya orang, produk, merek, dan lain sebagainya. Membandingkan ide atau konten secara visual dapat membantu pembaca atau audiens dengan cepat mengambil kesimpulan dari pesan yang ingin disampaikan oleh konten kreator tersebut. Nah, jenis infografis perbandingan yang pertama ini biasanya menggunakan tata letak multi-kolom yang berguna untuk membandingkan dan membedakan dua topik berbeda secara berdampingan. Kemudian jenis infografis perbandingan lainnya adalah dengan bagan perbandingan yang membandingkan dan mengontraskan beberapa fitur atau merek dalam bentuk tabel visual. Sekarang pertanyaannya, kenapa sih saya membahas infografik pada topik teknologi visual pembelajaran ini? Jadi begini, kalau kita bisa membuat infografik yang bagus, enak dibaca gitu kan. Kemudian kalau dalam istilah sosmednya itu bisa membuat orang itu stop scroll gitu ya. Jadi kan kita scrolling tuh, tiba-tiba kita stop scroll seret gitu ya kan. Kadang-kadang kalau kita baca infografik
apa nih gitu. Topiknya bisa beragam gitu loh. Kadang-kadang kita mungkin nggak tertarik dengan topik itu, tapi karena infografiknya menarik, ada ikon-ikon yang bagus, ada bentuk gambar animasi yang bagus, kan kita tiba-tiba stop dan kita tertarik untuk membaca. Dan fakta menariknya gitu loh, dengan sekali baca itu infografiknya kalau bagus ya, kita seolah-olah bisa dengan cepat menyerap informasi itu gitu loh. Dan kita mungkin kalau diminta untuk menjelaskannya ke orang lain, kita cepat ingatnya. Ini sangat berbeda sekali bukan kalau kita mengajar dengan menyajikan buku teks yang biasa. Kayaknya susah banget gitu kan, nyantolnya diajarin hari ini, minggu depan udah lupa. Tapi dengan membaca informasi yang ada di sosmed, kayaknya kita baca satu kali, kemudian kita sharing ke orang lain, minggu depan atau 2 minggu lagi kita ditanya informasi itu kayaknya masih ingat gitu loh. Kenapa? Karena infografis yang bagus tidak hanya nyaman dilihat, tapi juga menimbulkan kesan. Nah, kesan inilah yang paling penting, itu akan masuk ke dalam long term memory kita. Kemudian juga dalam digital marketing biasa dikenal dengan yang namanya copywriting. Nah, kenapa enggak kita di dunia pendidikan juga mulai nih melakukan pendekatan-pendekatan seperti itu. Kalau istilah sayanya sih berusaha meng-copywritingkan penjelasan materi kita agar bisa lebih menarik dan siswa kita bisa jauh lebih tertarik dengan penjelasan materi kita. Nah, itu tadi teknologi visual pada pembelajaran khususnya pada infografik. Jika kalian punya ide atau pengalaman mengenai infografis ini dan itu bisa menginspirasi kita semua, silakan komen di bawah ya. Oh iya, di video selanjutnya saya akan membagikan bagaimana sih caranya membuat infografis hanya dengan menggunakan software PowerPoint. Kenapa sih PowerPoint? Sebenarnya untuk membuat desain grafis yang bagus kita memerlukan software-software seperti CorelDRAW atau Adobe Illustrator. Tapi saya mengerti, mungkin tidak semua dari kalian menginstal software tersebut. Sedangkan software PowerPoint, kebanyakan dari kita kan pasti install. Dan ternyata untuk membuat desain-desain yang sederhana dan simple untuk level infografis, PowerPoint saya pikir sudah cukup. Oleh karena itu, simak video saya yang selanjutnya ya untuk membuat infografis hanya dengan menggunakan software PowerPoint. Kalau begitu, saya Valian Perdana undur diri dulu. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Stay smart!